Part ke-15 diambil light novel bab 42 sampai dengan 44. Ada total 5 pembawa bendera yang berlari ke gedung utama dengan panggilan Rosa. Mereka adalah putra ketiga Ran, putra keempat Vigo, putri keempat Miu, putri kelima Anne, dan terakhir, putri kedua Luntia. Rosa membuat mereka berdiri tegak dalam satu file dan menatap mereka dengan tatapan gelap dan berat. Seruan teriakan dan teguran yang dia lemparkan kepada mereka telah sedikit tenang. Tapi begitu Jin memasuki ruangan, dia mengangkat suaranya lagi. Bagaimana bisa kalian orang-orang yang menyebut diri mereka pembawa bendera kacau balau? Saat Rosa mengeluarkan raungan yang menggelegar, dokumen dan tempat pena di atas mejanya terbang ke empat arah. Bahkan tempat pena itu retak dan pecah karena energi dalam suaranya. Dia menghela nafas panjang dan berbalik ke Jin. Kamu sudah sampai, ya ibu. Perhatian saudara-saudaranya juga tertuju padanya. Tatapan Ran dan Vigo diwarnai dengan kesal dan jengkel. Reaksi mereka wajar karena mereka tidak terlibat dalam penerbitan misinya. Miu dan Anne secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka terhadap Jin. Bibir mereka melengkung ke atas, tetapi pupil mereka diwarnai merah karena haus darah. Seolah-olah mereka memperingatkannya mereka akan membunuhnya jika mereka punya kesempatan. Sementara itu, Luntia bersikap tenang. Dia hanya ingin tahu apakah adik bungsunya, yang sudah lama tidak dia temui, benar-benar ksatria bintang 5 seperti yang dikatakan rumor. Pernahkah Anda mendengar berita itu? Misimu selanjutnya adalah di Kolon Ruins. Ya, aku sudah diberitahu. Aku membatalkan misi itu. Kamu tidak akan pergi ke Kolon, Ibu. Dan Anda mengangkat suara mereka secara bersamaan dan maju beberapa langkah. Kalian para darah hanya peduli untuk membunuh yang termuda, bukan? Apakah mendapatkan otoritas dan kekuatan kecil dari seorang pembawa bendera memberimu keberanian untuk melawan ibumu? Rosa menatap putrinya dengan mata sedingin es. Namun, kedua putri itu tidak membiarkan diri mereka terintimidasi. Ibu, apakah benar-benar aneh bahwa kita mencoba membunuh yang termuda? Apa? Sejujurnya, aku tidak bisa mengerti mengapa kamu mencoba melindungi yang termuda begitu banyak. Miu menatap mata ibunya. Ayo, saya tantang Anda untuk terus mengoceh dengan lubang itu. Apa kau sudah kehilangan akal? Sejak kita lahir, ibu hanya mengawasi kita dari pinggir jalan bersama ayah dan bahkan mendorong kita untuk bertengkar satu sama lain. Ibu, bukankah itu karena persaingan adalah kebutuhan dalam keluarga kita? Dia benar, Ibu. Faktanya, Anda harus tahu betapa semua orang di sini telah ditindas dan ditekan oleh kakak-kakak kita saat tumbuh dewasa. Kembali ketika saya berada di kelas menengah, saya juga dikirim pada misi yang sangat sulit yang ditugaskan kepada saya oleh kakak saya. Puluhan kali, sesaat keheningan menyusul. Miu dan Anne tidak sepenuhnya salah. Konflik dan pelecehan rahasia antara saudara kandung di klan Runkandel tidak bisa dihindari. Faktanya, itu adalah nasib semua anak Runkandel. Selain itu, Chiron dan Rosa tidak pernah turun tangan untuk menghentikan pertumpahan darah yang terjadi di antara anak-anak mereka. Memang, kalian berdua tidak salah. Persaingan diperlukan, dan Anda dapat menggunakan cara apapun yang Anda inginkan untuk menjadi yang teratas. Rosa berbicara dengan senyum lembut. Miu dan Anne memahami niat ibu mereka. Bagaimanapun, apakah kalian berdua mencapai tahap bintang 5 pada usia 15 tahun? Kalian berdua berbeda dibandingkan dengan yang termuda. Seandainya kalian berdua membuat pencapaian yang sama seperti dia di masa remajamu, aku akan melindungimu juga. Namun, Anda tidak melakukannya. Rosa secara terbuka mengungkapkan bahwa dia memberikan perlakuan istimewa kepada Jin. Dengan kata lain, kalian berdua tidak layak atas perlindungan dan perawatanku. Faktanya, melihat bagaimana kalian berdua sekarang dengan kurang ajar berbicara kembali kepadaku setelah menjadi pembawa bendera, aku tidak menyesal tidak pernah melindungi kalian berdua. Wajah Miu dan Anne berubah saat mereka berkedip, tercengang. Tidak peduli seberapa keras lingkungan klan itu dan betapa kejamnya saudara kandung seseorang, setiap anak di dunia akan terluka setelah mendengar kata-kata menyayat hati dari orang tua mereka. Kamu benar, Ibu. Saya menjadi tidak peka dan naif. Terima kasih atas bimbinganmu, Ibu. Kedua gadis itu menundukkan kepala dan berbalik, keluar dari ruangan. Meskipun telah membelakangi Jin, kemarahan dan kebencian mereka yang membara terhadap saudara bungsu mereka dapat dibedakan lebih dari sebelumnya. Luntia, Ran, Vigo, ya ibu, sebagai sesama pembawa bendera Miu dan Anne, kalian bertiga juga tidak bebas dari rasa bersalah. Terutama kamu, Luntia. Aku sangat kecewa padamu. Anda perlu merenungkan pengawasan Anda untuk sementara waktu. Ran dan Vigo, kembalikan masing-masing satu pedangmu. Luntia hanya mengangkat bahu dan mengikutinya, sedangkan Ran dan Vigo memprotes. Ibu, kakakmu ingin kami mengembalikan pedang. Apakah kamu tidak puas? Anda harus senang itu hanya satu pedang. Saya pribadi lebih suka menyita semua pedang berharga yang kalian berdua ambil dari gudang senjata klan, jadi bersyukurlah saya tidak melakukan itu. Saudara-saudara tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai balasan dan menundukkan kepala mereka.
Ran dan Vigo merasa seperti sedang dijebak untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan. Dan tentu saja, rasa frustrasi dan kemarahan mereka dialihkan ke Jin. Keluarga kami sangat kacau. Hal-hal semakin merepotkan. Jin diam-diam mendecakkan lidahnya dan berpikir sendiri. Rosa Runkandel, apakah dia benar-benar menegur para pembawa bendera karena cintanya pada Jin? Jin yakin bukan itu masalahnya. Ibu, ingin aku bentrok dengan saudara-saudaraku jauh lebih ganas dan keras. Dia dengan sengaja memanggil Elder Sister Luntia dan Elder Brothers Ran dan Vigo, meskipun mereka tidak terkait dengan insiden ini, agar mereka mengembangkan permusuhan terhadap saya. Benar, Rosa telah memanggil 3 pembawa bendera lainnya selain Miu dan Anne untuk menguji Jin. Lebih tepatnya, dia menguji setiap anak di ruangan ini. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa mendorong anak-anaknya, dan apakah mereka terus-menerus mencoba untuk saling mencabik-cabik. Saya ingin tahu bagaimana yang termuda akan melewati situasi ini. Dia anak yang cerdas, jadi aku yakin dia tidak akan bertingkah sombong mulai sekarang hanya karena dia pikir aku mendukungnya. Jadi apa yang akan dia lakukan? Rosa bertanya pada dirinya sendiri. Dia bersemangat dan ingin tahu, tetapi memastikan untuk mempertahankan ekspresi marah di wajahnya. Jika dia hanya berdiri di sana dengan senyum puas karena memiliki ibunya di sisinya, maka itu adalah akhirnya. Sementara Jin adalah seorang jenius yang langka untuk mencapai bintang 5 pada usia 15 tahun, jika itu adalah tingkat reaksi dan kecerdasannya, maka Rosa berencana menghapus semua minatnya pada putra bungsunya segera. Tak perlu dikatakan, bahkan jika dia kecewa, dia akan tetap menjadi putra bungsu kesayangannya. Dia hanya akan tersingkir dari daftar calon suksesi. Jika Jin tidak melakukan apa-apa ketika dia memberinya keuntungan, Rosa akan menilai bahwa dia tidak cocok untuk memimpin klan Runkandel. Ibu, bicaralah dengan bebas, Jin. Rosa berbicara dengan nada rendah, menyembunyikan kegembiraannya. Saya sangat menyukai misi yang diberikan oleh kakak perempuan kepada saya. Apakah kamu tahu di mana runtuhan kolon berada? Rosa menyeringai. Ya, itu berada di wilayah Zipfel, dan Runkandels pernah mencoba menyerang dan menangkapnya, tetapi gagal melakukannya. Itu terjadi jauh sebelum aku lahir. Jadi kamu sadar. Saat itu, Penatua Telot pergi berperang dengan 30 ksatria penjaga tetapi menghadapi kesulitan. Sekarang menjadi tempat wisata, tetapi keluarga Zipfels masih sangat terlibat. Dengannya, Anda tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika Anda pergi ke sana. Misi yang ditugaskan pada Jin adalah pencurian. Dia harus mencuri beberapa peninggalan kuno yang digali Zipfels dari reruntuhan kolon. Jin belum memeriksa daftar barang yang harus dia curi, tapi mungkin setidaknya ada 3 relik di dalamnya. Kami tidak dapat memverifikasi itu jika saya tidak menuju ke sana. Meskipun ini adalah tempat yang berbahaya, saya tidak percaya itu adalah misi yang tidak masuk akal. Tidakkah menurut Anda Penatua Sister menugaskan misi ini kepada saya karena mereka percaya saya cukup terampil untuk itu? Keberanian yang sembrono. Itu, atau kamu mencoba menguji ibumu. Keberanian yang sembrono. Itu bukan reaksi yang buruk, tapi bukan itu yang diharapkan Rosa. Apalagi, jika kita tiba-tiba mengubah misi, kita akan menunjukkan kepada klan kita betapa lemah dan cerobohnya sistem klan kita. Tidak ada anggota klan yang akan mempertanyakan Runkandels hanya karena hal seperti itu. Kakak-kakakmu hanya mencoba menyakimu. Dan karena mereka tidak bisa menyerangmu secara fisik, mereka memanfaatkan otoritas mereka sebagai pembawa bendera. Itulah yang saya maksud, Ibu. Jin tersenyum cerah. Saya tidak berencana untuk mundur dari pertarungan ini. Jika saya berduel dengan kakak tertua di sini, sekarang, saya pasti akan kalah total. Namun, jika saya berhasil menyelesaikan misi saya akan dapat memberikan mereka pukulan yang kuat. Mata Rosa berbinar. Dengan kata lain, saya memiliki sedikit peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Saya tahu akan lebih bijaksana bagi saya untuk mundur sekarang, mengembangkan kekuatan saya, dan mengalahkan mereka dalam duel dalam beberapa tahun. Tapi saya tidak bisa menunggu selama itu, karena kakak-kakak membuat saya gelisah. Kamu bisa dengan mudah mati di kolon Winds dengan kesalahan terkecil. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Ya, dan jika saya berhasil kembali dari misi, saya ingin dianugerahi pedang yang disita dari Elder Brothers. Karena Anda menilai misi ini sangat berbahaya, Bu, saya ingin diberi hadiah sesuai dengan jumlah risiko yang saya ambil. Apa itu tadi? Ran dan Vigo spontan memelototi Jin, sedangkan Rosa menyembunyikan senyum senangnya. Si bungsu memprovokasi kakak-kakaknya seperti yang dia harapkan, seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Saudaraku, mengapa kamu mengatakan kamu ingin mengambil pedang yang kami kembalikan? Bagus, aku akan mengizinkannya. Rosa menyela ucapan Vigo. Namun demikian, Ran menghela nafas dalam-dalam sebelum memberikan sebagian pikirannya sendiri. Jika kamu ingin mendapatkan beberapa pedang terbaik, aku bisa memberimu salah satu senjata yang kumiliki. Tapi menyerah pada misi ini. Prestasi Anda telah menyebar ke seluruh dunia, jadi Anda harus tetap hidup sampai ayah kembali ke taman. Jika Chiron kembali ke taman pedang dalam 1 bulan dan Jin tidak hadir, maka semua tamu yang datang mengunjungi klan Runkandel akan kecewa. Dengan demikian, orang-orang akan menimbulkan kecurigaan dan mengatakan
mengatakan bahwa ksatria bintang 5 berusia 15 tahun itu adalah rumor palsu yang dimulai oleh Rune Candles. Beberapa bahkan akan percaya bahwa klan berusaha menutupi rumor palsu dengan mengatakan anak itu meninggal dalam misi tepat sebelum kunjungan. Ran bertindak seolah-olah dia khawatir tentang hasil ini, tetapi Jin memiringkan kepalanya dengan bingung. Kau munafik, kakak Ran. Jika itu adalah masalah penting yang Anda waspadai, Anda seharusnya menghentikan Elder Sister dari menugaskan misi ini kepada saya sejak awal. Ran berpura-pura murah hati dan baik hati, tetapi Jin tidak membelinya. Ran dan Vigo tidak menentang Miu dan Anne ketika mereka memutuskan untuk menugaskan misi runtuhan kolon kepada Jin. Jin bisa melihat bahwa Ran terang-terangan bertindak berpikiran luas untuk mendapatkan persetujuan ibu mereka. Hahaha, itu pasti sangat memalukan, Ran. Anda seharusnya tetap diam seperti kakak perempuan Anda sebagai gantinya. Ran tidak bisa menghentikan telinganya menjadi merah padam saat ibu mereka tertawa. Aku cukup penasaran untuk mengetahui apakah si bungsu bisa mencuri pedang saudara-saudaranya sekarang. Saya akan mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah itu hanya provokasi kosong, atau apakah dia akan mampu mewujudkannya. Kalian semua boleh pergi sekarang. Begitu semua anaknya meninggalkan ruangan, Rosa menopang dagunya dengan tangannya. Aku menginjak-injak harga diri yang lain sehingga yang termuda tidak menjadi seperti Luna, tapi sepertinya itu tidak perlu. Si bungsu tampaknya haus akan konflik. Hari ini, itu adalah pertarungan verbal dan bukan pertarungan fisik, tetapi dia benar-benar mendominasi alur percakapan, membanjiri saudara-saudaranya yang beberapa tahun lebih tua darinya. Chiron akan senang melihat pertumbuhan si bungsu sejauh ini ketika dia kembali. Tentu saja, hal seperti itu tidak akan terjadi jika Jin tidak kembali hidup-hidup dari reruntuhan kolon. Begitu mereka keluar dari gedung, Ran dan Vigo segera kembali ke kamar mereka. Luntia ragu-ragu untuk berbicara dengan si bungsu sebentar, tetapi hanya kembali ke kamarnya seolah-olah dia tidak mau diganggu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan sangat beruntung kali ini juga? Miu angkat bicara bahkan tanpa menatap mata kakaknya. Dia dan Anne berdiri di dekat dinding, menunggunya keluar. Siapa tahu, penatua sister mungkin tidak mengetahui hal ini dengan baik, tetapi saya sebenarnya sangat tidak beruntung dalam hidup. Ini terakhir kalinya kau bersikap begitu santai. Misi ini bukan misi solo. Anda tidak akan merasa begitu kesepian dalam perjalanan ke tujuan Anda. Haha, terima kasih atas perhatianmu, kakak-kakak penatua. Kalau begitu, aku akan menemuimu lain kali. Kedua wanita itu memelototi punggung bocah itu saat dia melangkah pergi sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Ada 3 kadet lain yang ditugaskan misi Kolon Ruins bersama Jin, Kajin Romelo, Mail Has, dan Rima Has. Ketiganya adalah bagian dari faksi Miu dan Anne. Saudara-saudara Has sedikit lebih lemah dari Kajin, tetapi masih ksatria bintang 5 yang bona fide. Tuan muda, izinkan saya untuk meminta maaf atas pelanggaran saya beberapa hari yang lalu. Saya akan memastikan untuk tidak mengecewakan Anda lagi selama misi yang akan datang. Merupakan suatu kehormatan diberi kesempatan untuk bekerja bersama Tuan Muda Jin. Sehari sebelum keberangkatan mereka, Kajin dan Has bersaudara datang untuk mencari Jin. Tingkah laku mereka telah membuat 180 penuh dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Ucapan sarkastik mereka telah hilang sama sekali dan digantikan oleh sikap sopan dan patuh. Jin tersenyum lebar untuk menunjukkan kepuasannya. Memang, masa lalu adalah masa lalu. Mari kita membalik halaman sekarang. Aku akan berada dalam perawatanmu mulai sekarang. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Terima kasih banyak. Begitu mereka bertiga meninggalkan ruangan, Murakan melompat ke pangkuan Jin. Itu karena mereka terus berbicara di belakangku tanpa memiliki keberanian untuk menghadapiku. Sehingga mereka ditinggalkan oleh kakak-kakak penatua. Mengirim ketiganya ke runtuhan kolon. Pada dasarnya dikirim untuk mati. Menusukku dari belakang selama misi pasti merupakan upaya terakhir mereka yang putus asa. Jin yakin pada dirinya sendiri. Miu dan Anne, rubah-rubah licik itu pasti memerintahkan antek-antek mereka untuk membunuh Jin selama misi. Dia juga yakin bahwa saudara perempuannya telah berjanji untuk menjaga keluarga mereka jika mereka berhasil membunuh Jin dan juga mati dengan gagah berani di medan perang. Bocah itu telah menyaksikan Miu dan Anne berurusan dengan orang-orang yang menggunakan metode yang sama persis ini di kehidupan masa lalunya berkali-kali. Meong, kucing yang duduk di pangkuannya tertawa terbahak-bahak. Mereka harus menggunakan gerbang transfer dan melakukan perjalanan darat untuk mencapai runtuhan kolon. Runtuhan kolon awalnya memiliki sekitar beberapa ribu penduduk asli yang tinggal di desa-desa. Namun, Zipfels menemukan tanah itu beberapa ratus tahun yang lalu dan menguasai daerah itu, sehingga runtuhan itu menjadi bagian dari kerajaan Peilon. Setelah itu, sebagian besar penduduk asli dibantai dan yang selamat diperbudak. Keturunan penduduk asli yang masih tinggal di kolon sampai hari ini
tampaknya dihormati oleh Ziphels, tetapi mereka menggertakkan gigi mereka di klan penyihir. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh keturunannya. Sementara mereka tampak dihormati, mereka masih budak. Selain itu, seluruh dunia tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan hak penduduk asli Kolon. Keluarga Ziphels menyelamatkan keturunan dan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di Kolon, dengan alasan melestarikan tanah dalam keadaan aslinya. Namun, itu semua adalah tindakan di mana mereka mencoba untuk menebus diri mereka dari perbuatan masa lalu yang mengerikan. Saat dia memikirkan kebenaran yang menyedihkan ini, Jin mengerutkan kening dalam-dalam. Yang lemah diinjak-injak oleh yang kuat adalah kejadian umum di seluruh dunia. Tapi Ziphels benar-benar keterlaluan saat itu. Awalnya, Ziphels bukan tipe yang melakukan pembantaian seperti itu. Mereka biasanya lebih suka menaklukkan tanah baru dengan damai dan wajar, sambil mencoba mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan alami dari yang ditaklukkan. Keluarga Ziphels jauh lebih maju dalam hal citra dan hubungan publik mereka dibandingkan dengan Runcandles. Faktanya, memerintah dengan paksa adalah gaya Runcandles. Jika demikian, mengapa Ziphels menekan penduduk asli Kolon dengan cara yang begitu kejam dan kejam saat itu? Jin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Itu karena artefak seperti cermin yang disembunyikan penduduk asli. Keluarga Ziphels memiliki pengetahuan samar tentang artefak ini ketika mereka menemukan pulau itu. Jadi mereka menginjak-injak penduduk asli untuk menemukannya. Saat ini, keberadaan cermin kuno ini adalah informasi rahasia yang belum tersebar di luar klan Ziphel. Namun, sebelum kemunduran Jin, seluruh dunia mengetahui cermin ini pada saat dia berusia 27 tahun. Seorang jurnalis pemberani menulis sebuah artikel tentang artefak kuno yang baru-baru ini ditemukan oleh Ziphels. Wartawan bahkan merekam detail situs penggalian artefak. Penduduk asli yang menaruh dendam terhadap Ziphels memberitahu wartawan tentang bagaimana klan telah merampok artefak ilahi mereka dan sejarah penindasan. Kemudian, orang-orang mulai menyebut cermin itu sebagai air mancur mana. Artefak cermin, air mancur mana, memiliki efek yang sederhana namun menakutkan. Itu bisa meningkatkan mana Anda hanya dengan menatapnya. Tak perlu dikatakan, ada beberapa efek samping yang ekstrim, tetapi nilai dan manfaat artefak itu masih cukup besar bahkan ketika memperhitungkannya. Batas peningkatan mana menggunakan air mancur adalah hingga 7 bintang. Berkat item tersebut, Ziphels mampu memelihara dan mengembangkan penyihir bintang 7 yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka adalah sebuah pabrik. Dan begitu, penyihir yang diproduksi. Secara massal, ini muncul di dunia, banyak calon yang ingin menjadi penyihir bergabung dengan klan mereka. Dengan demikian, klan Ziphel yang sudah kuat mulai meninggalkan Runcandles di belakang dalam debu dan memperkuat posisi mereka di benua itu sambil menekan klan pendekar pedang musuh mereka. Kali ini, aku tidak akan membiarkan para bajingan Ziphel itu mendapatkan cermin di tangan mereka. Seperti yang diharapkan, dia tidak berencana mencuri artefak sambil menindas penduduk asli seperti yang dilakukan Ziphels. Namun, dengan harga menekan penduduk asli selama beberapa ratus tahun, dia berencana menghentikan Ziphels untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan menggunakan air mancur. Tidak perlu terburu-buru. Menurut pengetahuannya dari kehidupan masa lalunya, keluarga Ziphel membutuhkan 10 tahun atau lebih untuk menemukan cermin. Jadi, Jin hanya perlu mencurinya sebelum hari itu tiba. Kami akan segera tiba, Tuan Muda. Langkah Jin terhenti. Mereka berjalan menyusuri jalan pegunungan dengan penyamaran dan topeng. Tempat ini adalah penginapan para penyihir Ziphel. Yang ini untuk pesulap independen. Dan relik yang harus kita temukan ada di sini, di gudang ketiga. Kajin membuka peta runtuhan kolon dan menunjuk ke setiap lokasi vital. Apakah kamu yakin barang-barang itu ada di gudang ketiga? Kita harus berharap begitu. Jika bukan itu masalahnya, maka peluang kita untuk berhasil dalam misi ini akan turun menjadi 0. Ada total 4 relik yang harus mereka curi, 3 lempengan batu seukuran telapak tangan mereka, dan 1 mangkuk perunggu. Mereka adalah barang yang tidak berharga bagi kebanyakan orang, tetapi bagi sejarawan, barang-barang ini jauh lebih berharga daripada emas. Para taruna harus menyelinap ke dalam gudang, mencuri relik, dan kembali ke klan. Menyelinap ke dalam gudang bukanlah tugas yang sulit. Gudang ketiga tidak mengandung artefak berharga, jadi keamanannya lemah. Padahal, gudang itu terbuka untuk pengunjung pada siang hari. Namun, masalahnya adalah kembali dengan selamat ke klan. Tidak peduli seberapa tidak berharganya barang-barang di gudang, aku yakin akan ada beberapa lapisan penghalang pelindung di sekitar gedung. Hampir mustahil untuk memasuki gudang tanpa terdeteksi oleh pihak kita saat ini. Para penyihir Ziphel tidak mudah menyerah. Jika gudang ketiga diserang, mereka akan dikirim dan akan tiba dalam waktu 5 menit. Jelas, mereka juga akan menangkap dan menghukum semua penyusup. Karena sejarawan kaya dan penasaran membuat permintaan ke klan, tampaknya kita berempat mungkin mati malam ini mencoba menyelesaikan tugas kita. Tidak peduli apa yang terjadi, kami bertiga akan mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungimu, Tuan Muda. Kajin berbicara dengan mata tegas dan saudara laki-laki khas mengangguk dengan tatapan penuh tekad. Akting mereka menyedihkan. Saat dia tertawa kecil dalam pikirannya, Jin mengeluarkan beberapa dendeng dari sakunya.
Menyerahkan nyawamu untuk melindungiku. Senang mendengarnya. Memiliki beberapa dendeng dan istirahat sebentar. Kami akan memulai operasi dalam 1 jam. Dipahami. Ketiga taruna dengan antusias menerima dendeng tersebut. Mengunyah, mengunyah, menggigit, mengunyah, menelan. Begitu dia melihat mereka menelan makanan mereka, Jin segera memuntahkan dendeng yang dia kunyah. Tuan muda, mereka bertiga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi sudah terlambat. Dendeng itu dilapisi dengan obat penginduksi tidur yang bahkan bisa membuat ksatria bintang 7 tertidur dalam beberapa detik. Kajin dan Has bersaudara sudah merasa mengantuk dan hampir tidak bisa berdiri. Jangan khawatir, itu tidak diracuni. Apa yang kamu? Kau tidak bisa. Ketiganya terjatuh, memasuki alam mimpi. Jin menggali lubang di tanah dan mendorong mereka ke dalam, dan melanjutkan untuk menutupi lubang dengan daun. Mereka tidak mungkin bangun selama 24 jam lagi. Dan ketika mereka melakukannya, misinya sudah selesai. Kau tidak bisa, katanya. Seolah-olah aku bisa menahan pengkhianat yang berencana menikamku dari belakang di sisiku saat memasuki wilayah musuh. Faktanya, jika mereka tidak bersikap sopan, Jin tidak akan terlalu curiga pada mereka. Namun, selama perjalanan mereka di sini, ketiga taruna terus-menerus menjilat Jin. Mereka berencana membuat Jin lengah, dan ketika ada kesempatan, mereka akan menggorok lehernya tanpa ragu-ragu. Tapi Jin telah melihat melalui strategi mereka yang benar-benar dapat diprediksi. Bukannya dia tidak bisa mengerti dan bersimpati dengan ketiganya. Itu normal bagi seekor anjing untuk mengikuti perintah pemiliknya, terutama ketika mereka menghadapi krisis setelah melakukan beberapa kesalahan. Namun, mereka telah memilih lawan terburuk. Saat dia tinggal di klan Runkandel untuk kedua kalinya, Jin tidak bisa ditipu oleh skema ceroboh kakak perempuannya. Selain itu, aku tidak bisa menggunakan sihir atau kekuatan spiritual saat ketiganya mengawasiku. Dengan berani menyerang gudang sambil sepenuhnya menyadari penghalang sihir yang melindunginya adalah bunuh diri jika Jin tidak menggunakan sihir atau kekuatan spiritual. Jika mereka berempat mencoba menyusup ke gudang, mantra itu pasti akan mendeteksi mereka. Namun, lain cerita jika Jin menyelinap masuk sendirian. Kalau begitu, bisakah kita pergi? Jin mengenakan topengnya dengan benar dan menuju ke jalan gunung. Angin sore yang bertiup di antara pepohonan dan dahan terasa menyegarkan. Reruntuhan kolon berbentuk seperti elips besar. Situs penggalian penting terletak di tengah, sedangkan gudang ketiga berada di pinggiran. Sekarang pukul 6 sore, dan reruntuhan telah ditutup. Jalan menuju pintu masuk gudang sepi dan membosankan. Jin berbaring di rumput di hutan dari mana dia bisa melihat gudang ketiga. Saat dia mengamati daerah itu, dia melihat orang-orang berjalan dari waktu ke waktu. Mereka adalah penyihir yang dikirim ke sini untuk menyelidiki reruntuhan. Untungnya, Jin tidak bisa melihat siapapun di panggung bintang 5 atau lebih. Selain itu, para penjaga yang berdiri di dekat pintu masuk utama dan belakang gudang bukanlah penyihir. Seperti yang telah diprediksi Jin, mereka tampaknya adalah prajurit bintang 1 atau bintang 2 yang terbaik. Ini tidak mengejutkan. Mereka tidak perlu menugaskan penyihir, tenaga kerja yang mahal dan berharga, hanya untuk menjaga gudang yang tidak terlalu penting. Para penjaga tampak bosan dan terus menguap sambil menunggu waktu berlalu. Mereka bahkan terkadang bercanda satu sama lain, tertawa dan tertawa. Begitu para penyihir di daerah itu berada pada jarak yang tepat, Jin berlari menuju pintu masuk utama gudang. Jadi, ingat gadis yang kutemui tadi malam? Oh ya, seberapa jauh kalian berdua pergi? Ayo, tumpahkan kacangnya. Ya ampun, haruskah aku benar-benar mengatakannya? Anda mungkin memukul saya karena cemburu, lemau. Oh well, jadi yang terjadi adalah seorang tentara bayaran pingsan setelah menerima pukulan Jin ke dagu. Penjaga lain yang menunggu sisa cerita segera menusukkan tombaknya ke arah si penyusup. Jin dengan cepat berbalik dan menghindari ujung tombak, dan menggunakan momentumnya untuk menusuk tenggorokan lawannya dengan sikunya. Mata tentara bayaran kedua kehilangan fokus dan menjatuhkan diri ke tanah. Mungkin aku seharusnya menunggu dia untuk mengakhiri cerita sebelum menyerang mereka. Jin terkekeh sebelum mengambil kedua tubuh yang tidak sadarkan diri itu, membuat mereka berdiri, dan menyandarkan mereka ke dinding. Dengan menempelkan tombak di antara kaki mereka, entah bagaimana mereka bisa tetap tegak. Dengan cara ini, mereka tampak berjaga-jaga dengan baik dari jauh. Jin merogoh saku mereka dan menemukan kunci pintu gudang. Kunci di pintu itu biasa saja tanpa mantra yang melindunginya. Itulah betapa Zipfels tidak peduli dengan gudang ketiga. Tidak heran para sejarawan tanpa takut meminta Runkandels untuk merampok relik ini. Tidak ada cara untuk menahan suara pintu besi yang terbuka. Jin ragu-ragu untuk menggunakan beberapa mantra sihir peredam bising atau pengurangan kebisingan, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika ada penyihir di dekatnya, kemungkinan mananya terdeteksi tinggi. Sebelum memasuki gudang, Jin mengamati interiornya. Setelah beberapa saat, dia melihat lingkaran sihir yang familiar di lantai tepat di depan pintu. Bukankah ini lingkaran ajaib darah dan penghalang? Itu adalah lingkaran sihir yang sama dengan yang dia lihat beberapa tahun yang lalu, ketika dia pertama kali
kembali menyelinap ke dalam ruang bawah tanah di bawah Kastil Storm. Dengan menjatuhkan beberapa tetes darah manusia di atasnya, dia bisa dengan mudah menetralisir efek lingkaran tersebut. Lingkaran sihir pertahanan yang melindungi gudang Zipfel yang tidak penting sama dengan lingkaran yang melindungi ruang rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh pembawa bendera Run Kandel. Jika publik mengetahui kebenaran ini, klan pendekar pedang akan menjadi bahan tertawaan. Lingkaran ajaib darah dan penghalang dapat mengenali darah manusia, monster, atau manusia yang dilanda wabah. Selama itu adalah seseorang yang sehat, darah manusia manapun sudah cukup untuk menetralkannya. Jin mendekati tentara bayaran yang tidak sadarkan diri lagi. Dia kemudian menggunakan belatinya untuk dengan ringan memotong ujung jari seseorang dan menangkap beberapa tetes darah dengan telapak tangannya. Setelah itu, dia memercikkan darah ke lingkaran sihir. Jin telah menggunakan darah tentara bayaran untuk menghindari tertangkap setelah dia menyelesaikan misinya. Jika Zipfels datang untuk menyelidiki intrusi, mereka mungkin percaya bahwa lingkaran sihir telah dinetralisir karena kesalahan tentara bayaran. Mantra pelindung pertama mudah ditangani. Ayo cari reliknya sekarang. Tiba-tiba, lingkaran sihir bersinar merah terang dan mengeluarkan jeritan tajam. Jin yang bingung tersentak panik, tetapi segera menjadi tenang dan melihat kembali noda darah di telapak tangannya. Noda telah dibuat menggunakan darah tentara bayaran yang tidak sadarkan diri. Dengan kata lain, itu pasti darah manusia. Namun demikian, lingkaran ajaib darah dan penghalang telah bereaksi terhadapnya. Dengan kata lain, baik tentara bayaran itu saat ini menderita wabah, atau tentara bayaran itu bukan manusia. Apa-apaan? Jin tiba-tiba berbalik dan menghunus belatinya. Tentara bayaran yang tidak sadar mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Mata mereka merah. Selain itu, mereka berdua menggeram seperti binatang buas dan bernapas dengan berat tidak konsisten. Kedengarannya hampir seperti pola pernapasan orc atau troll. Jin tidak punya waktu untuk bertanya pada dirinya sendiri bagaimana ini bisa terjadi. Armor baja dari mantan tentara bayaran manusia ini menggembung. Otot-otot yang membengkak dengan cepat di bagian dalam merobek logam itu. Retakan. Saat armor terkoyak, Jin secara refleks mengucapkan mantra. Embusan mana langsung menelan bagian dalam gudang dan membentuk lapisan hemisfer tipis. Itu adalah mantra bintang 4 yang mengurangi semua suara dalam radius 15 meter. Jin telah memutuskan untuk tidak menggunakan sihir sebelumnya karena dia tidak ingin mengambil risiko terdeteksi oleh para penyihir di daerah itu, tetapi situasinya telah berubah. Dia tidak bisa menghindari melawan tentara bayaran yang telah berubah menjadi monster. Mereka sudah mengulurkan tangan ke arah Jin. Jari-jari mereka telah tumbuh cakar yang tajam dan panjang, seperti yang dimiliki suku macan merah. Aku hanya bisa berharap para penyihir di luar sana tidak memperhatikan kita. Kedua musuhnya sudah menerkam ke arahnya secara bersamaan. Jin bahkan tidak punya waktu untuk menghunus Bradamante. Monster-monster itu mengayunkan tangan mereka satu demi satu, bergiliran sehingga target mereka tidak punya waktu untuk bernapas. Cakar dengan tajam merobek udara saat mereka menggambar busur. Jin menghindari serangan dengan berjongkok dan menikam salah satu monster di tulang rusuk dengan belatinya. Dia telah membidik jantungnya, tetapi monster itu nyaris tidak berhasil menghindari terbunuh dengan memutar tubuhnya. Namun, Jin pasti merasakan sensasi daging terkoyak dan tulang patah. Monster itu menjerit mengerikan. Tampaknya itu bukan cedera yang fatal. Monster itu tidak repot-repot melepaskan belati di tubuhnya dan terus mengayunkan cakarnya. Untungnya, Jin memanfaatkan nafas pendek ini untuk membuat jarak antara mereka dan Bradamante yang terhunus. Saat dia buru-buru menyelimuti bilahnya dengan aura, gudang gelap itu menjadi sedikit cerah. Monster-monster itu sepertinya merasakan bahwa aura adalah kekuatan yang berbahaya. Saat Jin menyesuaikan jarak di antara mereka sambil menjaga pedangnya tetap lurus, bulu hitam yang menutupi tubuh monster itu berdiri tegak. Monster yang terluka itu terlambat melepaskan belati di dadanya. Melihat apa yang terjadi setelahnya, Jin mau tidak mau membiarkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Mereka bahkan bisa beregenerasi. Luka dalam monster itu di dadanya dengan cepat sembuh dan menutup. Darah merah gelap dengan cepat berhenti menyembur keluar setelah beberapa detik. Regenerasi berkecepatan tinggi semacam ini hanya bisa dilihat pada monster berperingkat tinggi dan kuat. Namun, lawan Jin bukanlah monster biasa yang terlahir secara alami. Musuh-musuh ini tidak diragukan lagi adalah manusia bahkan semenit yang lalu. Dengan setiap detik yang berlalu, segala macam pikiran dan hipotesis melewati pikiran Jin. Namun, dia tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dengan tepat bagaimana insiden misterius dan aneh ini terjadi. Dia belum pernah melihat yang seperti ini dalam total 43 tahun hidupnya. Untungnya, sementara dia tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi, Jin agak bisa memahami dasar-dasar di baliknya, berkat hidupnya sebagai seorang penyihir di kehidupan masa lalunya. Sangat mungkin ini adalah golem hidup yang diciptakan melalui sihir terlarang. Bajingan Zipfel itu, apakah mereka menggunakan reruntuhan kolon sebagai fasilitas percobaan untuk sihir terlarang? Astaga, monster-monster itu melanjutkan serangan mereka.
Jin hanya bisa menghindari serangan sebelumnya karena dia terkejut, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan kembali ketenaganya, gerakan musuhnya tampak canggung. Mereka memiliki kekuatan dan kecepatan pejuang bintang 4 berlevel rendah. Namun, ada perbedaan besar antara ksatria bintang 4 yang terlatih dan monster yang hanya memiliki kemampuan fisik bintang 4. Jin dengan mudah menangkis dan menghindari cakar monster dan melakukan serangan balik. Tidak terlalu sulit menghadapi mereka. Setiap kali Jin membuat tipuan atau bergerak tidak teratur, monster-monster itu akan jatuh untuk itu setiap kali. Dia bisa melihat kaki mereka terjerat, mengakibatkan monster kehilangan keseimbangan. Ada 3 tempat inti dapat ditemukan, jantung, kepala, atau perut bagian bawah. Ketika datang ke senjata ajaib yang disebut golem ini, mereka tidak pernah berhenti bergerak tidak peduli seberapa banyak mereka dihancurkan. Faktanya, Jin telah mengiris salah satu pergelangan tangan dan bahu monster, namun tidak ada perubahan dalam perilakunya. Di sisi lain, jika inti mereka dihancurkan, itu akan berakhir bagi mereka. Ini adalah kasus bahkan untuk golem hidup yang dibuat dengan sihir terlarang. Jin mundur dan mengubah pola serangannya, dengan mudah menusuk satu di kepala. Aura di sekitar pedangnya berputar dengan cepat. Jadi ada lubang besar seukuran kepalan tangan di kepala monster itu. Jadi itu bukan kepala. Jika Jin bertarung seperti dia sedang menghadapi manusia, dia akan berada dalam kesulitan sekarang. Setelah memberikan pukulan mematikan ke salah satu musuh, sebagian besar petarung akan mengalihkan fokus mereka pada musuh yang tersisa. Namun, golem dengan lubang di kepalanya terus menggesekkan cakarnya. Kecepatan dan kekuatannya tidak terpengaruh sedikit pun. Sebaliknya, itu menjadi lebih ganas dan agresif. Jin berbalik untuk menghindari serangan dan menusukkan pedangnya lagi, kali ini di perut bagian bawah. Tapi kali ini, dia mengangkat tangannya dengan pedang sampai dia mencapai jantung. Serangan semacam ini hampir mustahil bagi orang biasa. Pada saat-saat seperti inilah Jin bersyukur atas garis keturunan run kandelnya karena memberinya tubuh yang diberkati dengan kekuatan manusia super. Suara menjijikkan dari daging monster itu terkoyak dan tulang rusuknya pecah bergema. Begitu dia mencabut pedangnya, Jin menyadari bahwa intinya terletak di jantung. Alih-alih detak jantung yang sebenarnya, ada bola mana biru di tengah dada. Namun, itu adalah inti yang tampak sangat berbeda dari apa yang Jin kenal. Alih-alih mana, itu hampir tampak seperti marmer kaca besar yang diisi dengan cairan biru. Terlebih lagi, itu jauh lebih sulit dari apa yang seharusnya menjadi jantung manusia normal. Melalui recoil yang Jin rasakan saat memotong intinya, dia menyadari bahwa dia baru saja berhasil mematahkannya meskipun aura bintang 5 menutupi pedangnya. Bola mana yang tampak padat meledak dan bau busuk menyebar di udara. Monster mati itu sekarang perlahan berubah kembali menjadi manusia. Itu tidak bisa kembali ke bentuk semula dengan sempurna, karena kulit yang bengkak dan otot yang robek tidak dapat diubah. Namun demikian, mayat yang layu di tanah tidak diragukan lagi adalah manusia. Begitu dia melihat itu, sentimen rumit tumbuh di dalam diri Jin, dan kemarahan tiba-tiba mulai mendidih di hatinya. Beraninya mereka melakukan hal seperti ini pada sesama manusia. Kemarahan terhadap Zipfels, monster yang tersisa menerkam Jin seolah menanggapi kemarahan bocah itu. Jin belum memperbaiki posturnya setelah menghabisi musuh pertama. Cakarnya membanting dan menggaruk Bradamante, menciptakan suara yang tidak menyenangkan. Jin meletakkan kaki kanannya ke belakang dan mendorong dengan seluruh kekuatannya untuk berdiri tegak. Cakar musuhnya tidak sekuat pedang Bradamante. Meskipun tampaknya lebih kuat dari baja biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan bilah pedang kuno yang kuat dari ribuan tahun yang lalu. Retakan, saat kedua lawan bentrok, 5 cakar terlepas, mengganggu keseimbangan kekuatan. Monster itu kehilangan pijakannya dan jatuh tertelungkup ke lantai. Jin menginjak bagian belakang kepalanya dan menusuk jantungnya dari atas. Dia merasakan bola mana yang kokoh pecah di ujung pedangnya. Tubuh monster yang jatuh itu bergetar, dan segera, ia kembali ke bentuk manusianya juga. Hanya dengan begitu Jin akhirnya bisa menghela nafas dan bersantai. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa lantai itu basah oleh darah merah gelap monster itu. Mantra angin senyap yang dia gunakan sebelumnya masih ada. Untungnya, sepertinya para penyihir di daerah itu tidak merasakan penggunaan sihir. Jin tiba-tiba mendengar suara. Itu berasal dari monster yang jatuh, tidak, dari manusia yang menggeliat di lantai. Bunuh aku, dia buru-buru berjongkok dan memeriksa korban kedua. Anehnya, dia masih bernafas. Nyaris, tapi bernafas. Namun, dia masih memiliki penampilan yang agak tidak manusiawi. Jelas seluruh tubuh mereka bengkak dan robek di luar batas mereka. Jin segera sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa diselamatkan.
Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Bagaimana dan mengapa mereka menjadi golem hidup? Siapa yang berada di balik semua ini? Bagaimana mereka menjadi subjek percobaan Zip Files? Namun, tentara bayaran itu tidak punya kekuatan lagi untuk berbicara. Yang bisa dilakukan Jin hanyalah membebaskannya dari rasa sakit dan penderitaan. Jin menusuk pria itu di lehernya yang sangat kurus, dan korban menutup matanya dengan tenang. Jin juga memejamkan matanya sejenak dan mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu keadaan mereka, tetapi tidak ada manusia di dunia ini yang ingin menjadi golem hidup dengan sukarela, terutama jika mereka dibuat untuk berubah menjadi monster dan diperlakukan sebagai barang yang bisa dibuang. Api menyala di mata Jin saat dia menggertakkan giginya, tapi ini bukan saatnya untuk kehilangan ketenangannya. Sebuah insiden tak terduga telah terjadi, di mana Jin menyaksikan tindakan mengerikan yang dilakukan oleh Zip Files di belakang layar. Dan sekarang, Jin curiga pada kakak perempuannya, bertanya-tanya apakah mereka mengetahui kebenaran ini ketika mengirimnya ke misi ini. Namun, dia masih memiliki tugas untuk diselesaikan. Dia tidak bisa pulang begitu saja dan memberitahu saudara-saudaranya, "Saya tidak bisa menyelesaikan misi karena monster menyerang saya. Kalau tidak, seluruh klannya akan mengejeknya." Dan bahkan jika Rune Candles memutuskan untuk menanggung aib dan mempublikasikan detail misi ini, tentang eksperimen mengerikan yang dilakukan secara diam-diam di klan Zipfel, tidak ada yang akan berubah. Rune Candles dapat menuntut Kekaisaran Vermont untuk melakukan penyelidikan resmi terhadap Zipfels, tapi klan penyihir tidak akan pernah mengakui telah menggunakan sihir terlarang. Menciptakan golem hidup adalah kejahatan yang mengerikan. Menemukan tanda-tanda golem hidup saja sudah lebih dari cukup untuk menekan kekaisaran untuk melakukan penyelidikan formal. Namun, Zipfels hanya bisa berpura-pura tidak bersalah bahkan jika bukti konklusif ditemukan. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan ini. Itulah seberapa besar kekuatan dan otoritas yang dimiliki Zipfels. Pertama, aku harus mengambil beberapa pecahan bola mana dan dengan cepat menyelesaikan misiku. Setelah beberapa saat, Jin mendapatkan kembali ketenangannya dan mengambil beberapa potong gumpalan mana. Dia kemudian berjalan ke pintu masuk gudang dan memeriksa situasi di luar. Para penyihir tidak bergerak. Dengan kata lain, sebagian besar penyihir di sini tidak tahu tentang golem hidup ini dan hanya diberitahu bahwa gudang itu hanyalah gudang biasa. Jika para penyihir tahu bahwa golem hidup ditempatkan sebagai penjaga di luar gedung ini, keamanan di sini tidak akan terlalu lemah. Setidaknya akan ada 20 penyihir bintang 7 yang terus-menerus mengawasi tempat ini. Dengan kata lain, tidak setiap personel yang ditempatkan di Kolon Ruins terlibat dengan penggunaan sihir terlarang di klan. Aku hanya perlu mencuri relik dan melarikan diri seperti yang direncanakan semula. Jin dengan hati-hati menghilangkan mantra Silent Wind yang telah dia gunakan dan mencari di sekitar gudang. Menemukan 3 lempengan batu adalah hal yang mudah. Mereka semua disimpan di lantai pertama gudang. Dia juga menemukan mangkuk perunggu dengan sangat cepat. Namun, tidak seperti lempengan batu, mangkuk perunggu itu dilindungi oleh mantra yang rumit. Itu diatur untuk aktif ketika mangkuk dikeluarkan dari kotak pajangannya. Seluruh mantra pelindung ini adalah alasan mengapa kesulitan misi sangat tinggi. Prosedur standarnya adalah menghabiskan beberapa jam mencoba menghilangkan sihir seperti melepaskan simpul tali. Tapi, Jin menyarungkan pedangnya dan mengumpulkan mana di kedua tangannya. Aku akan mencurinya menggunakan metode yang lebih ekstrim. Karena sudah ada 2 golem hidup yang tergeletak di sini sebagai mayat, tidak peduli hal gila apa yang kulakukan di gedung ini hari ini. Astaga, mana di tangannya mendapatkan atribut api. Tapi Jin kemudian memasukkan mana dengan energi spiritual. Nyala api bercampur dengan kegelapan memproyeksikan bayangan besar di ruangan itu. Keluarga Zipfels tidak punya pilihan selain menyapunya ke bawah karpet. Peninggalan kuno yang harus dia curi hanyalah lempengan batu dan 1 mangkuk perunggu. Bahkan jika itu dicuri, keluarga Zipfel tidak perlu khawatir. Namun demikian, Zipfels biasanya akan melakukan yang terbaik ketika mencoba menemukan pelakunya karena martabat klan dipertaruhkan. Namun, situasinya berbeda jika Anda menambahkan golem hidup yang dibuat dengan sihir terlarang ke dalam persamaan. Mereka harus menyembunyikan insiden itu dan tidak membiarkan rumor menyebar dengan cara apapun. Ledakan api. Oleh karena itu, menyebabkan keributan sebenarnya akan menguntungkan Jin saat melarikan diri. Dia berencana menyalakan api yang menelan seluruh bangunan dan melarikan diri sambil menyembunyikan tubuhnya di dalam api. Bola mana yang terbakar di tangannya melayang di udara. Mereka bersinar merah terang saat energi spiritual telah memperkuat mereka. Setelah persiapan selesai, 2 bola mana meledak. Bom! Bagian dalam gudang dilalap api hanya dalam sekejap, dan langit-langit runtuh karena ledakan. Mantra perlindungan yang diberikan pada semua item dan etalase relik diaktifkan secara bersamaan. Suara melengking bergema di mana-mana di gudang. Namun, Jin mengabaikan mantra itu dan hanya mengambil mangkuk perunggu dan dengan cepat meninggalkan pintu depan. Keluarga Zipfel mungkin akan menyamarkan insiden ini sebagai kebakaran yang tidak disengaja.